Septinus, Prof. 8, Siti Hailnia, Prof. Siti Hailnia, 9, Prof. ya 9, Septinus, Prof. 10, masih Jesina, Jesina, Prof. 11, Octavina Wafo, Prof. 12, masih ada lagi. Siapa yang mengambil Ance keuangan? Waiki, Prof. Ini juga 13. Siapa yang mengambil keuangan? Adakah? Izin, Prof. Wenti, Prof. Jadi keuangan. Siap, Prof. Oke, 1. Pemasaran? Keuangan masih ada lagi, Prof. Mungkin belum masuk. Ya, siapa keuangan? Keuangan Pak Yowel. Ya, Pak Yowel. Pak Ray. 3. Kemudian Yang Robert keuangan Malaseme. 4. Ya. Itu aja dulu sementara, Prof. Oke. Pemasaran ada? Ada Prof. Wika. 1. Ini masih 18. Kurang 2. Masuk di mana? SDM tambah 1, Prof. Aldiar. 2. Mas ini kan jumlahnya masih 18. Kurang 2. Total 20. Anita Citmo, SDM. SDM 14. Kurang 1 lagi. Aldiar. Debbie. Aldiar Fred, SDM. Kamu Oke, SDM. 15. Ini ya. Berarti yang ngambil pemasaran cuma 1 ya? Betul ya? Ya, Prof. Oke. Kebetulan contoh yang saya berikan ini marketing, tapi contoh marketing atau apa saja sama saja sih. Nah, kemarin beberapa dari kalian sudah mencoba menemukan tema atau topik, ya. Saya berharap nanti dari mata kuliah ini sekali dayung, ya, sekali dayung Iya, belum tertembak. sekali dayung 50 terlampaui. Ya. Oke. Pulau pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya tulis ya. Pulau yang pertama jelas mata kuliah ini. Interpretasi dan analisis data. Pulau yang kedua pasti metodologi. Penelitian. Pulau yang ketiga artikel dan dipegang Bu Robita. Pulau yang ke 5 jelas tentang tesis. Ini penyelesaian untuk all paper yang rencana diadakan Februari, ya. Ya. Jadi nanti sekali dayung 5 tugas pekerjaan ini diselesaikan 1 kali dayung. Nah, maka siapkan stamina, siapkan energi ya, karena harapan kita semua Anda di bulan April 2026 anu sudah, jangan ada yang tertinggal. Nah, satu contoh yang sudah saya berikan ini adalah saya menggunakan contoh pada konteks pemasaran, ya, pada konteks pemasaran. Oke, di mana ada satu, kita hitung aja ya, 1, 2,
tiga, empat variabel. Nanti tidak akan mengulang lagi ya apa itu variabel ya, itu sudah dijelaskan di pertemuan pertama dan kedua. Nah, dari empat variabel ini tentunya ini turun dari, saya review ulang. Tahap pertama yang perlu diketahui adalah tema. Ya. Temanya apa? Nanti kita review ulang. Dari tema akan ketemu topik. Dari topik ini akan ketemu konsep-konsep. Nah, dari konsep-konsep akan ketemu judul. Ya. Dari judul akan bicara tentang variabel penilaian. Beberapa kemarin dari Anda sudah ada yang menemukan. Kita review ulang yang ini. Kita coba pemanasan yang pertama untuk ngomong tentang tema ya, topik, konsep-konsep, judul dan variabel. Oke, salah. Variabel. Iya. Nah, kalau sudah ketemu dan contohkan ini, temanya itu berkisar kegiatan terkait dengan marketing teknologi, ya. Terus topiknya saya turunkan dari teknologi itu berbicara tentang adopsi teknologi, kaitannya dengan daya saing. Variabel-variabelnya ada 4, gitu ya. Nah, inilah yang harus semua mampu menemukan, dan menemukannya ini jangan menunggu nanti di semester depan pada saat dosen pembimbing diberikan, tapi temukanlah now, jangan ditunda. Sekaligus melatih untuk olah datanya dan juga penugasan di metodologi. Artinya ketemu saya 2 mata kuliah ini penugasannya 1. Nah, saya akan mandu sebentar ya. Kemarin yang sepertinya Pak Philip sudah ketemu ya. Apakah bisa Pak Philip share screen? Halo Pak Philip, bisa ya? Kemarin sudah. Mohon izin, kemarin saya belum ini. Oh, belum aktif. Ya, Oh, ini Pak Alden Freds. Pak Alden, Iya. Pak Alden. Ya, Pak Alden. Coba Pak Alden share AI-nya. Dimulai dari awal sambil mereview ulang karena 2 minggu lost, 2 minggu tidak konteks. Nanti gantian yang lain. Ayo Pak Alden, semangat Pak Alden. Demi yang lain. Prof. Ini mulai dari mana, Prof? Ya, sepertinya Pak Alden sudah ketemu. Saya minta mahasiswa yang kuliah dengan saya tolong jangan pakai HP, karena kalau pakai HP tidak bisa mengeksekusi ya. Nggak sulit kok, pelan-pelan pasti bisa. Ayo Pak Alden, tak tunggu Pak Alden. Oke, ini yang tugas mana nih, Prof? Pak Alden bisa share dulu. Oh iya, sebentar. Tema yang diteliti jangan jauh dari pengalaman kebiasaan bekerja di dinas masing-masing atau lembaga, institusi baik swasta maupun negeri. Masuk AI-nya Pak Alden. AI-nya pakai Claude atau pakai ChatGPT?
kemarin saya pakai ini Prof. Pakai DeepSeek Prof. Baik, pakai ChatGPT ya. Kemarin mencoba menggagas tema apa Pak Ade? Oh iya, ada di sini Prof. Suaranya kok nggak kedengaran ya Pak Ade? Suaranya nggak kedengaran dari sini. Suaranya nggak kedengaran. Bisa? Suaranya bisa di setel Cek, supaya 1, 2, terdengar. cek. Oke, siap. Ya. Coba dimulai dari awal Pak Den. Temanya apa? Tanggal berapa ya? Masih tersimpan di memori ya. Temanya apa kemarin? Kalau pertama bertanya nanti dikasih tanpa deskripsi ya, supaya tidak banyak penjelasan. Oke, Prof, saya langsung Temanya buka apa? yang tugas saya deh, sebentar saya coba lihat nih. Nanti saya buatkan link khusus untuk kelas ini supaya nggak gabung dengan yang Semarang. Ya, apa? Minta tentang, coba itu di copy aja promnya. Ya, diulangi dari awal. Yang lainnya mohon diperhatikan, nanti bisa meniru. Kasih tanpa deskripsi supaya dia tidak ngoceh banyak gitu. Konsep-konsep tersebut tanpa ya. Oke. Eksekusi. Agak di scroll, dibesarkan dikit Pak Alfred. Oke, ya. Nah, oke. Jadi gulung ke atas Pak Alfred, gulung ke atas supaya dia nggak saya tak nerangkan yang itu. Dia biar jalan. Nah, Prof, ini Saudara- nyaman tidak kalau warna putih atau saya gelapkan saja warna hitam? nggak masalah, bisa nggak apa-apa. Jadi saudara, bagi yang mengambil konsentrasi SDM, maka perintah pertama ini Anda adalah ahli SDM. Kalau marketing, Anda adalah bidang marketing. Kalau keuangan ya. Anda juga ahli menulis karya ilmiah, lebih khusus adalah proposal. Oke. Saya ingin menulis tesis, tema motivasi kerja. Kita meminta konsep-konsep lain yang dekat dengan tema motivasi kerja, gitu, ya. Dan konsep tersebut bersifat terkini atau kontemporer. Silakan perintah ini di screenshot, nanti bisa diikuti. Nah, dari perintah ini turun sedikit Pak Alfred. EM memberikan jawaban. 1. Self-determination theory, di mana konsepnya adalah kompetensi, otonomi, hubungan, relatedness, terus job crafting, terus lagi, dan seterusnya. Dia memberitahu pada kita konsep-konsep yang dekat dengan motivasi kerja. Nah, dari pilihan ini, Pak Alfred akhirnya memilih yang mana? Motivasi kerja kemarin saya ambil itu akhirnya di sini. Apa pilihannya? Tolong jelaskan, oke. Copy aja. Konsep tersebut, ya.
konsep mana yang menjadi target? Jadi perintah atau prompt kepada AI-nya, tolong jelaskan konsep mana yang menjadi target atau dependent. Oke, Kita eksekusi ya. eksekusi. Silakan yang lain bisa mengikuti ya. Bagi yang baru masuk, oke. Terus belum lagi. Nah, terus memilih yang mana kalau sudah ketemu ini? Pilihannya terserah peneliti mau melakukan penelitian yang akan datang. Ini khusus sumber daya manusia. Yang keuangan tentunya tidak seperti ini ya. Perintahnya ya sama perintahnya, tapi temanya akan menjadi beda. Yuk, sudah ketemu. Terus mau perintah lagi apa? Pak Alfred, nanti perintah-perintah ini barangkali bisa di-share ke grup supaya teman-teman bisa Terus Jadi lagi, perintah kedua itu tolong pilihkan 2 independen dan 1 intervening serta 1 dependent. oke, lebih mengerucut. Ya, artinya ketemu public service motivation, gitu betul ya? Psychological empowerment, kadang juga berbeda sih. Cocok nggak Pak Alfred pilihannya? Cocok ya. Masih Cocok, oke. Ya. Nah, coba variabel yang sudah ketemu di copy paste ke reply itu. Nah, itu di copy aja dulu. Yang di mana yang di copy, Prof? Tadi kan ketemu independennya apa? Ya, Interveningnya apa? Dependennya apa? Copy ke reply-nya sebelum keluar gambar. Naik lagi. Tadi ketemunya apa? di sini, Prof. Tadi motivasi apa tadi? Motivasi kerja, Prof. Ya, pelayanan publik ya. Iya, betul. Ya, Iya, itu atau gambar ini? Ya, ini hasil. digital. Yang mau dipilih gambar ini. Iya, Oke, ini di screenshot aja. Di screenshot taruh di AI. Paste. Bisa ya? Tolong ketikkan nama-nama variabel tersebut tanpa deskripsi. Variabel tersebut tanpa deskripsi. Ya, eksekusi. Baik. Digital civic welfare, psychological capital, work engagement, dan adaptive performance. Ini Pak Alfred sudah mantap dengan konsep ini ya? iya, Prof. Oke. Dari konsep ini kita coba ini semuanya, berharap minggu depan itu sudah ketemu ini. Ya, harapan saya sudah ketemu ini. Semuanya. Pak Alfred sudah ketemu judul? Kalau judulnya belum fix, Prof. Oke. Nanti mungkin Saya ada. coba langsung ya, tak kasih ya. Perintah, tolong jelaskan 5 alternatif judul berdasarkan konsep-konsep tersebut. Lokus pada penelitiannya di mana? Penelitiannya rencana di mana? Di sekretariat daerah. Oke, pada sekretariat daerah.
Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. Tanpa deskripsi supaya dia tidak cerita banyak. Tanpa deskripsi. Ya, langsung eksekusi. Pak Alfred nanti minta tolong bisa share ke teman-temannya Ya. logika ini ya. Nah, dari 5 alternatif judul ini sama saja. Silakan milih yang dinyatakan sesuai. Kalau ini dinyatakan tidak sesuai, minta 5 lagi gitu ya. Gitu ya caranya ya. Oke? Kira-kira mau pilih yang mana? Dari nomor 1 sampai nomor 5. Sebenarnya intinya sama. Cuma redaksionalnya saja yang beda. Pilih yang mana? Monggo. Nomor 3 barangkali ya. Tidak menggunakan kata pengaruh, tidak menggunakan kata analisis. Atau nomor 4, model peningkatan adaptive performance yang lebih ditekankan. Gitu? Siap, Prof. Oke, nomor 4 aja di copy. Nomor 4 di copy. Ya, oke. Terus judul ini yang saya pilih. Dengan 4 variabel. 4 variabelnya tadi di copy di bawahnya itu. Tadi yang di atas tadi sudah ada. Ya, ini copy aja. Taruh di bawah. Oke. Shift enter supaya di bawah. Sorry. Di cancel. Nah, di undo bisa kok. Nah, tolong ya, dari 4 variabel tersebut jelaskan kuesioner Likert. Bagaimana spellingnya, Prof? LI, betul, LIKERT. Likert tanpa N. Iya. RT. T. Oke. Koma. Kuesioner dalam tabel. Dengan logus pada tadi apa? Dinas Kesekretariatan. Di mana penelitiannya tadi? Di Sekretariat Daerah. Pada Sekretariatan Kesekretariatan Daerah. Nah, dia akan merespon kuesioner nanti yang akan ditujukan ke ya eksekusi. Jawabannya itu ini kuesionernya. Gitu ya, Pak Alfred ya. Betul ya? Coba di cancel. Di cancel sorry. Di cancel dulu. Kembali ke perintahnya ya. Oke, ini oke. Tolong jelaskan indikatornya. Sorry, saya salah, terlalu cepat. Tolong jelaskan indikatornya dari variabel-variabel tersebut. Jumlah indikator maksimal 5. Dan tidak selalu sama di setiap variabel.
di setiap variabel tanpa deskripsi, koma, lengkapi dengan dua citasi di setiap variabel. Eksekusi Prof. Ya, eksekusi. Ya, yang ada apa tolong di mute dulu. Itu ya Pak ya, ketemu ya. Di setiap variabel memiliki indikator dan ada citasinya, ya. Ada 5, ada 4, work engagement-nya 3, adaptifnya 5. Nah, ini persis seperti di Excel saya. Oke. Setelah punya indikator, maka di setiap indikator nanti kita buatkan kuesionernya. Kuesioner itu nanti diberikan ke responden. Oke, ketik lagi Pak. Tolong jelaskan kuesioner dengan Likert dari indikator-indikator tersebut, dan di setiap indikator hanya satu kuesioner. Penjelasan kuesioner dalam tabel. Baik, dieksekusi langsung. Oke, akan keluar kuesionernya. Likert itu apa ya, Prof? Ya? Likert itu apa ya? Likert itu tadi suatu statement di mana responden diminta untuk memberikan tanggapan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju gitu, ya. Siap. Kategorikal jawabannya itu. Nah, ini nanti tidak memberi kolomnya ya. Pertanyaannya sudah di, nah itu jawabannya, ya. Itu mungkin sebelah kanan mungkin. Nah, langkah berikutnya setelah memiliki ini langsung dimasukkan di Google Form, ya. Dan Google Form nanti apakah sudah bisa membuat pertanyaan ditujukan ke responden melalui WhatsApp? Pak Alfred bisa mencoba? Bisa Prof. Oke, dieksekusi 2 pertanyaan aja Pak. Silakan masuk di Google Drive. Ya betul, Google Drive. Ya. New, pakai new. Oke, new. Agak digedein sedikit, oke. Terus Google Form yang paling bawah, blank, ya, blank form, yes. Oke, judulnya taruh di untitled form, yang di atas, paling atas, ya. Judulnya tadi di taruh di situ. Di atas sendiri tadi judulnya peran tadi ya. Naik lagi. Hop, itu nomor 4. Ya. Oke nih. Nomor 4, copy, taruh di yes, terus form description-nya ya.
eh, Anda diminta untuk memilih satu jawaban dari alternatif jawaban yang ada, koma, jawaban Anda sesuai dengan tanggapan yang Anda pilih. Sorry, pilihan jawaban sesuai dengan tanggapan Anda, terbalik ya. Anda diminta memilih satu jawaban dan alternatif jawaban yang ada sesuai dengan, gitu, langsung aja, sesuai dengan, Anda diminta untuk memilih satu jawaban dari alternatif jawaban yang ada Ya. yang sesuai dengan tanggapan Anda, yang sesuai dengan pendapat, yang sesuai dengan pendapat aja, pendapat Anda. Anda. Terus masuk lagi di AI yang netral dan segala macam tadi lah. Masuk lagi di AI, turun 5, turun lagi sebelum kuesioner, itu indikator, bukan, turun lagi, naik dikit. Nah, ini petunjuk pengisian itu ya. Berilah jawaban tadi, mana tadi? Oh, ini. Oh iya ya, oke. Itu mulai petunjuk pengisiannya aja. Ya, oke. Copy, masukkan di Google Form. Itu perintahnya itu dibuang aja, itu bukan, ya paste, yes gitu ya. Nah, kalau sudah, Anda ketik kuesionernya. Anda ketik ini kuesionernya apa yang pertama, kuesioner yang pertama, masuk di AI lagi. Nah, ini kebijakan kerja gitu ya, yang kanan, kebijakan kerja, terus, oke. Kehidupan, oh ya, copy, masuk di hidup, iya, betul, oke. Terus linear scale, betul, pilihannya linear scale ya. Ketik satu artinya, satu artinya ini sangat tidak setuju. Itu kan banyak sangat tidak setuju. S-nya gede, T-nya gede, ya, T-nya gede, S-nya gede. 5 tadi 5, sangat setuju, Terus di bawah ini ada copy, sebelah di bawah, yes, cek ya, betul kan? Masuk quest kedua, AI lagi, masuk AI lagi, yes, copy. Nah, ini dibetulkan. Ini kan pertanyaan pertama nih, yang nomor 1, pastekan aja, yes, and so on, dan seterusnya gitu ya, betul ya. Nanti kalau sudah selesai, simpen toh, atau sekali lagi, Pilihan ini bukan copy tapi duplikat, Prof. Ya, duplikat apa? Coba duplikat. Lagi, Nah, jadi lagi. Ini tinggal diganti di sini dengan yang kuesioner yang selanjutnya. Ada pertanyaan berikutnya, ya. Oke, selesaikan sampai 5 aja, nggak apa-apa. Selesaikan sampai 5.
Ya, setelah ini 1 kali lagi. Oke. Satu variabel selesai. Kalau sudah, di sebelah kanan ada publish, klik publish. Sebelah kanan itu ada publish, klik ya. Di publish aja ya, Prof? Ya, publish. Dibetulkan anunya, itu anyone ya, message-nya betul, message-nya. Ini semua aja ya berarti ya, Prof? Semua aja ya. Oke, linknya di copy ada. Dan dulu kok linknya di copy. Linknya di mana posisinya? Sebentar. Anyone? Berarti Ya. ini dulu, Prof. Ini Ya, dulu. semuanya boleh. Terus respondennya Dan dulu berarti baru dapat dan dulu linknya ya? oke dan iya betul. Terus copy linknya, copy linknya nggak ada? Ada. Udah. Ya, dikecilin. Shorten URL tadi udah nggak apa-apa. Masuk di grup WA RPL. Kopikan. Masuk di grup WA yang baru dibuat Mbak Wendy itu. Ada ya? Nah, ada. Grup sorong mata kuliah ini. Ya, Bukan sini. grup MM Bu Wendy ini analisis. kah? Ya, ada kata Pak sorongnya. ada sorongnya Pak. Pak masuk Ada di itu. sorong. Sudah diundang nggak, belum? Sudah, tadi saya sudah bagikan Pak. Oh, kita punya. Bapak masuk di MM kelas sorong Pak. Oke, oh ya ini. Siap gitu Pak. Nah, sebelum dipaste perintahnya, Oke. yang terhormat Bapak Ibu, garis miring saudara, ya, dinas pada dinas sekretariatan daerah gitu ya. Oke, koma, mohon bantuan mengisi kuesioner penelitian saya untuk tugas penyelesaian tesis melalui link ini. Titik 2 dipaste linknya. Oke, koma, terima kasih atas bantuan Bapak Ibu. Terima kasih atas bantuannya gitu saja. Setelah dikirim, saya minta semuanya bisa mengisi. Ya, kirim aja. Ya, kirim. Semuanya mengisi. Kita nanti lihat prosesnya. Semuanya buka HP dan mengisi. Sambil melihat, udah itu dilepas sambil melihat Google Form. Ya. Semua ngisi, tidak usah dipikir, ngisi aja. Nanti responsnya itu akan, yuk diisi cepat aja ya. Nanti kalau mengisi lengkap diberi identitasnya ya Pak Ahmad ya. Itu satu sudah diisi. Jadi nama responden, kerja sudah berapa lama, pendidikan, jenis kelamin gitu. Ini tampilannya ya, Prof. Ya, lihat naik ke atas. Naik gulung sedikit. Di atas duduk, naik. Naik di atas judul. Iya, itu sudah ada yang mengisi berapa itu? Ada 6 responden. Pak, 20. Semuanya ngisi semua supaya kelihatan 20. Terus gerak 7, terus. 1
Saya ikut ngisi berarti total ada 21. Mohon bantuan semuanya mengisi 8. Selama lokasi di responden ini nanti tidak ada masalah dengan sinyal, maka pencarian data akan gampang. Ada 10 lagi, kurang 11 lagi, mohon bantuan. Berarti ada 20 kecuali Pak Alfred sendiri. Yuk 11. Langsung hasil akan menganalisa ya. Terus ini asumsinya bahwa semua itu pegawai sekda ya. Ada 12, 17, kurang 3 lagi. Yuk 3 lagi. Udah nggak ada, oke. Angka 17 itu di double klik Pak. Angka 17 ada ya, di double klik sampai keluar. Bentar, pelan-pelan. Double klik sampai muncul create. Tidak bisa? Kok nggak bisa? Mungkin link to sheet itu bisa dibuka. Yang gimana Prof? Linknya? Sebelah kanan itu bawah. Di bawah setting ada ya, oke. Ini ya, link to sheet. Ya, ya. Terus create. Ya. Bawah kanan, iya. Yes. Nah, itu datanya, ya. Persis seperti yang saya contohkan, gitu ya Pak Arfad ya. Jadi sebenarnya kan bisa dicoba ya, nanti Pak Arfad bisa sosialisasi ke teman-teman. Nanti saya izin share ini nanti ke YouTube saja, tapi nanti saya potong beberapa video yang tadi ada dokumen-dokumen itu. Iya. Baik. Nah, gitu ya. Saya kira nggak ada kesulitan. Jadi kalau satu ini bisa menjadi model saya di dalam pembelajaran ini. Oke, bisa stop share Pak Alfred, matur nuwun. Ya. Jadi sekali lagi yang terpenting itu adalah kalau menemukan data tergantung nanti kecepatan dan bagaimana kalian semua itu memiliki networking, itu yang terpenting. Kalau situasi di kantor dengan Anda tidak harmonis ya, dikirimi kuesioner nanti akan marah gitu ya kira-kira ya. Jadi apa yang sudah dipraktekkan tadi, maka datanya akan seperti ini. Kebetulan contohnya tadi kan cuman berapa kuesioner, 1 variabel dengan 4 kuesioner. Nah kalau ada 4 variabel ya semuanya ya, semua sampel diisi. Ini yang akan kita analisa. Jadi data sudah kita peroleh, bangunan teori tentunya sudah dibangun ya, sudah dikembangkan dalam bentuk kerangka pikir. Nanti mata kuliah metodologi saya terangkan. Saya main lompat yaitu untuk membuat bagaimana cara komunikasi dengan responden menggunakan media sosial. Nah, saudara, kalau nanti jumlah responden kita itu katakan sebanyak ini, ya teknik ngitung berapa jumlah sampel nanti di metodologi. Saya membutuhkan 205 sampel, ya. Di tahap awal jangan langsung dikirimkan ke seluruh responden, jangan. Kita uji coba dulu ya, dalam jumlah cukup 25 atau 30, tidak masalah. Lebih banyak sebenarnya lebih bagus, tapi kita kalau ada cara yang gampang apa harus sulit ya, kita gunakan 30 aja. Oke, ini yang kita uji.
Apa bentuk pengujiannya nanti? Tadi Pak Abdul sudah mempraktekkan. Saya kembali ke sini aja. Bagaimana cara mencari indikator? Bagaimana memutuskan bahwa indikator ini tuh memang benar-benar indikatornya ini? Indikator itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur adopsi. Jika pegawai ASN atau mungkin karyawan, kita mengukur menurut persepsinya dia, apakah Anda itu cekatan di dalam penggunaan teknologi digital? Seberapa jauh tingkatannya? Maka responden diminta untuk menanggapi. Kalau dia mengatakan cekatan, setuju angka 5. Saya sangat cekat tidak sih? Tidak ya, tidak sih ya. Mungkin saya berada di tengah-tengah. Dia akan menjawab 3. Kalau dia mengatakan saya dengan teman yang lain ya bagusan saya sih, tapi kalau bagus sekali ya belum, itu 4. Itu ya. Saya masih berada di bawah rata-rata, tapi juga tidak kebangetan berada di paling mendasar. Maka responden akan menjawab 2. Nah, inilah yang disebut dengan Likert. Tanggapan responden dalam bentuk kategorisasi. 5. Setuju dengan pernyataan itu. 1. Tidak setuju dengan pernyataan itu. Tengah netral atau cukup. Ya, ini sudah dicoba. Jadi pertanyaan untuk pertama, adopsi digital, responden jawab 5. Ini responden pertama ya. Responden kedua jawab 5, jawab 5, jawab 5. Ini ya, ini sorry gini nih. Oke, ini kebetulan jawabnya kok 4. Oh, ada yang 5 ya, ada yang jawab 3 gitu. Paham ya di sini ya logikanya ya. Nah, kita mau menguji dulu apakah indikator itu benar. Kalau indikator itu benar, artinya data yang kita peroleh itu dinyatakan valid, cocok antara indikator dengan variabelnya. Yang kedua, pada saat saya menanyakan terkait dengan kecepatan adaptasi teknologi baru, kemudian Anda salah menemukan responden. Kecepatan adaptasi teknologi baru, kok pertanyaannya ditujukan ke satpam. Jelas salah sasaran, ya. Kalau itu salah, pada kategori angka-angka tertentu, maka data itu disebut dengan non-reliable. Karena jawaban dari responden tidak konsisten, gitu. Nah, inilah yang akan kita uji. Silakan buka modulnya, modul ajar 3 ya, saya sudah menjelaskan ke sana. Modul ajar 3 bicara tentang validitas dan reliabilitas. Sekarang Anda enak banget sih, mencari indikator aja tidak harus menemukan artikel sebanyak itu. AI sangat membantu ya. Nah, dari indikator tersebut tadi Pak Alfred sudah mendemonstrasikan bagaimana membuat instrumen penelitian yang dasarnya adalah indikator, alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari responden. Jadi instrumennya sudah dibuat dengan asumsi Anda semua yang di kelas ini adalah respondennya, maka sudah mengisi ya. Hasilnya instrumen itu bentuknya kuantitatif. Ada yang jawab 3, ada yang jawab sesuai dengan persepsi masing-masing. Memang di sini
responden itu diharapkan kejujurannya sih, ya. Jadi tidak asal nekan, tidak asal dudul kalau bahasa Jawa, ya. Jadi analoginya, jika kita ingin mengukur berat badan, memerlukan timbang, Betul, Bang. yang ngobrol itu bisa ditutup sebentar. Mengukur berat badan, sementara alat timbangnya rusak, ya tentunya alat ukur itu tidak cocok untuk menimbang tubuh. Makanya dibetulkan alat ukurnya. Kalau instrumen yang kita buat itu tidak cocok dengan respondennya, ada dua kemungkinan: cari responden yang cocok dan atau instrumennya yang diperbaiki. Kalau pertanyaan itu sudah dinyatakan betul, maka si peneliti sudah mengukur apa yang seharusnya diukur, yang artinya timbangan itu sudah cocok untuk mengukur berat badan, gitu ya. Dinyatakan reliabel jika jawaban responden adalah konsisten. Kita bisa menanyakan 2 kali. Pagi tanyakan jawabannya 4, sore tanyakan misalkan jawabannya 5. Agak bergeser sedikit, saya kira nggak masalah. Kalau pagi dia jawab 4, sore tanyakan lagi dia jawab 1, maka jawabannya tidak konsisten. Akibat dari jawaban tidak konsisten, nanti pada saat kita hitung jawabannya tidak reliabel. Nah, bagaimana dampaknya kalau data itu tidak valid dan tidak reliabel? Kuesionernya harus dirubah atau respondennya harus diganti, gitu. Atau indikatornya tidak cocok dengan variabel, atau konsep-konsep itu tidak mencerminkan gambaran dari dinas yang diteliti. Artinya tema yang kita usung tidak cocok dengan kondisi lapangan. Nah, saudara-saudara, untuk statement saya ini, ya, cocok tidak cocok, tepat tidak tepat, nanti secara bertahap kita latihan. Oke. Membangun kerangka pikirnya hari Rabu, metodologi, kemanfaatan instrumen, kemanfaatan indikator itu ada di metodologi. Di mata kuliah ini kita proses setelah data diperoleh itu mau diapain, gitu, ya. Ini silakan nanti modul ajar sudah saya buatkan sekaligus langkah-langkah mengolah data ada. Yuk kita praktekkan bareng-bareng, buka data validitas. Data validitas yang ada di Excel cukup diambil 30 saja karena untuk uji. Tidak berarti setelah 300 langsung diambil 30, enggak. Kita berasumsi kita belum punya data, masih zero, ya. Tapi untuk cepatnya saya menggunakan contoh data yang ada saja. Nah, ini. Jadi kuesioner yang sudah dicontohkan oleh Pak Alfredo jadi, ini sudah dalam bentuk Excel. Terus kita coba melakukan pengolahan, ya. Menggeser ini. Oke. Oke, gini. Bagaimana langkahnya? Silakan, semua sudah membuka. Saya tidak mengawali dari nol copy paste, ya. Saya tidak mengawali dari nol copy paste, tapi SPS-nya sudah saya kopikan. Ini, ya, persis yang ada di Excel. X11, X12, X13, X14 dengan nama-nama indikator, tinggal copy paste antara Excel ke SPSS. Nah, untuk menyingkat waktu, data sudah saya siapkan. Yuk, pelan-pelan akan saya coba
mengeksekusi, apakah pertanyaannya ya, pertanyaan yang perlu kita tanyakan di sini, tak tulis di sini aja ya. Apakah instrumen yang saya buat sudah valid? Ini pertanyaan yang kedua, apakah data yang diperoleh sudah reliable? Ya lagi, syarat data bisa dilanjutkan untuk dianalisis, maka harus valid dan reliable. Oke. Ini syaratnya ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika tidak valid? Bagaimana jika tidak reliable? Nah, oke, jawabannya tak tunda dulu. Kita coba eksekusi dulu ya. Kita coba eksekusi dulu. Ini tidak sulit. Analisis. Cara yang pertama ya, skill. Oke, saya pelan-pelan. Analisis skill. Di kanan kita seberang reliability. Nih. Saya klik. Yes. Ya. Variabel adopsi teknologi memiliki 4 indikator. 1, 2, 3, 4. Ini persis seperti yang data. 11, 12, 13, 14. Saya masukkan di kotak variabel. Ya berarti karena saya punya 4 variabel, ya 4 kali ngolah. Ya. Terus langkah berikutnya, sekali lagi di modul sudah saya berikan ya, klik statistik. Sebelah kiri ini kita centang semuanya. Ya, sudah itu saja ya. Data dimasukkan, klik statistik, descriptive for kita centang semuanya. Jika sudah selesai, klik continue. Oke. Yes. Ini hasilnya ya, ini hasilnya. Hasil yang pertama. Ini saya masuk ke modul lagi. Nah, ya. Ini pertanyaan yang dicoba dibuat oleh Pak Abad tadi semuanya ya. Sudah saya berikan contoh. Pakainya AI. Ini yang tadi ya. Apakah jawabannya 5 semua atau 3 semua, 4 atau bervariasi. Nah, kita mencoba untuk menemukan jawaban itu valid atau tidak. Ini kebetulan ini formula yang dipakai. Saya tidak mengajak mahasiswa saya itu menggunakan kalkulator. Nanti kalau kalkulator drijinya yang kena aus gitu ya. Dan ini sudah diformulasikan melalui SPSS. Kita ikuti aja perintah-perintah yang ada di SPSS. Nah, bentar, saya lihat hasilnya. Nah ini, nih. Jika hasilnya berada di R
antara 8 dan 1 reliabilitasnya tinggi. Oke, kita kembali ke tadi, hasilnya kayak apa sih? Hasilnya 0, berapa nih? 796. 796, betul ya? 0,6. Nah, 796 96. berada di mana? Di Berada reliabilitas tinggi. Reliabilitas tinggi. Betul, lebih tinggi. Kalau reliabilitasnya itu rendah, maka yang perlu diulang adalah respondennya perlu diperhatikan. Atau saat mengisi ada pendampingan. Bapak, Ibu ada kesulitan apa aja? Ya, karena banyak faktor ya. Nah, yang menjadi problem penelitian di Indonesia bagaimana sih? Indonesia berada pada satu posisi tidak riset mandates, ya, seperti yang ada di luar negeri. Karena di luar negeri, di semua industri, baik itu perusahaan maupun pemerintahan atau birokrasi atau perusahaan masyarakat, itu undang-undangnya ada bahwa mereka harus melayani mahasiswa, harus wajib demi keberlanjutan negara gitu. Nah, di Korea misalkan atau di Jepang, mahasiswa seperti Anda jika mau melakukan penulisan tesis harus mendapat rekomendasi dari pimpinan, dari dinas, dan hasilnya itu harus bisa dimanfaatkan oleh dinas di mana Anda meneliti gitu. Bahkan di luar negeri itu siapa yang melakukan penelitian di dinas, diskusi dengan pimpinan yang ada, bahkan ada biaya yang dibantu, ya, disubsidikan. Di Indonesia masih berat banget. Oke, Anda sudah terlanjur mengambil keputusan kuliah melalui RPL, yuk belajar dengan biaya mandiri, dengan energi sendiri, pelan-pelan melakukan internalisasi. Nah, kesimpulannya sekali lagi data reliable, ya. Kalau rendah pasti harus tengok ulang. Oke. Kalau kesulitan misalkan ya, apa sih bunyinya itu, ya? Seperti biasa, seperti yang kita lakukan, kita screenshot ya. Kita minta AI untuk menjawab ini, ya. Kita minta AI untuk memberikan respon. Saya pakai Cloud. Oh, ini tadi lupa menyiapkan. Nah, setelah itu kita tanya. Pertanyaannya hampir sama, ya. Pertanyaan di kalimat depannya itu sebenarnya kan tidak berubah ya. Ini tak pas dari sini, ini ya. Dia diberitahu dulu ini adalah hasil olah data reliabilitas dengan SPSS. Tolong interpretasikan hasil olah ini dalam 100 kata saja lah. Kalau minta 1000 ya nggak apa-apa, data ya. Apa kesimpulannya? Ya itu aja, kita eksekusi. Oke. Hasilnya kita tunggu. Berdasarkan hasil ujian dengan efek diperoleh nilai kelompok apa sebesar sekian dengan jumlah item 4. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat kualitas yang baik karena berada di ambang 0,7. Artinya bla 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 bla. Itu ya. Tabel atau metode saling mengklasifikasi baik. Dengan demikian ini layak digunakan untuk
pengumpulan data benda berikutnya. Siap, oke. Apakah kesimpulan dapat dinyatakan valid? Atau saya rubah ini aja, saya edit ini aja ya supaya tidak 2 kali perintah. Saya edit ini saja. Kesimpulannya, apakah dapat dinyatakan reliable? Nah, dia akan ulang-ulang, akan menjawab ulang. Oke, baik dan dapat diterima. Kesimpulannya dinyatakan reliable. Oke? Oke? Bisa ya? Terus yang kedua, ada pertanyaan? Jadi jangan resisten terhadap AI. AI membantu kita memberikan narasi, tapi dia dibaca, dipahami, ya. Cara memahaminya, modulnya dibaca. Kan bukankah sudah saya beri modul? Dinyatakan reliable, dasar-dasarnya apa? Ada tabel. Yang kedua, bukankah pertanyaan tadi adalah menguji reliabilitas dan validitas? Untuk menguji validitas, kita gunakan item total statistik, ya. Tak screenshot lagi. Yang dipakai adalah kolom corrected item total correlation. Tak masukkan di AI lagi. Ini. Oke, tak gini kan, nanti tinggal ngedit. Nah, pada data ini tak ganti validitas. Nah, validitas dengan SPS. Tolong interpretasikan seolah data ini dalam satu kata. Apa kesimpulan? Apakah dapat dinyatakan valid? Yes. Itu saja kita eksekusi. Ini ada berkisar antara 0,39 hingga 782. Ini kan ya 319,782 ini ya, di sekitar ini. Nah, ini kesimpulannya, keempat item valid dan layak digunakan. Oke, bisa ya? Oke, saya minta dieksekusi untuk variabel X2, Z, dan Y. Saya tunggu siapa yang mau demo. Siapa yang mau demo? Mbak Wendy mau demo? Variabel mana? Kameranya anunya, mikrofonnya di on kan dulu. Setelah Mbak Wendy X2 ya, X2 ya. V2. Ya Prof, mantep. Ya, yuk, yang Z siapa? Yang Z siapa? Mas Herdi atau Anja? Ya. Satu lagi yang Y siapa? Ona? Yuk, gercep. Gercep tahu ya? Gerak cepat. Yuk, Mbak Wendy. Mas Alfred, tolong, karena sudah saya ACC topik dan indikator, kuesionernya bisa langsung dieksekusi ya. Siap. Oke, judul sudah ada. Sekali dayung 50 terlampaui. Data sudah diperoleh. Nanti percepatan membuat artikel gitu. Februari bisa presentasi. Pakai bahasa Inggris ya presentasinya ya. Ya gimana bunyinya lah gitu. Yuk Mbak Wendy, ini sepertinya memang sekali pertemuan itu memang nggak bisa, karena saya sadar
Ada yang memiliki percepatan, ada yang fokusnya kurang. Itu saya tidak menyatakan nggak bisa. Fokusnya kurang. Prof, ini sebenarnya kita ada tambahan mahasiswa baru nih. Ada Pak Hardi, terus Ibu Tuti. Begitu. Iya. Gini Mas Alfred. Saya tuh sudah menyediakan diri bahwa hidup saya itu untuk mahasiswa. Silahkan koordinasi aja, yang penting jangan satu mahasiswa atau dua mahasiswa. Kalau pengen daring seperti ini di luar waktu yang sudah diskedulkan, saya siap. Iya. Ya, Ibu, Tapi- 10 menit ya Ibu. baru ngolah dua aja sudah dioyak, waktunya habis. Yuk. Kalau tidak ada yang bersedia, oke, saya serahkan Mas Alfred lagi. Ya. Yuk. Bisa? Ayo. Seperti biasanya, sebagai bukti bahwa semuanya itu latihan, pengujian validitas dalam tas untuk X1, X2, JJ dikerjakan, tetap dikirim. Bu Wika Tapi bisa. tolong, Bu Wika, ya Bu Wika. Wika, ya Bu Wika. Ujian belum Wika. siap, Prof. Ayo Bu Wika. Maaf, Prof, belum siap. Oke. Sudah dioyak oleh Bu Mbak Intan ya. Saya lanjut aja. Nanti semua modulnya dibaca, langsung diikuti pelan-pelan ya. Ya. Apa yang sudah dilakukan tadi adalah proses pengujian validasi dengan cara pertama. Sekarang kita melakukan pengujian validasi dengan cara yang kedua. Pengujian validasi dengan cara yang kedua itu logikanya seperti ini. Kita punya variabel 1 adopsi teknologi memiliki 4 indikator. Yang kita lakukan adalah melakukan korelasi antara indikator, ya, ini tak kasih warna lain aja, antara indikator dengan variabelnya. Artinya apa? Indikator dari tingkat penggunaan teknologi digital dengan adopsi, kecepatan adaptasi teknologi baru dengan adopsi, investasi teknologi dengan adopsi, kompetensi dengan adopsi. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan pengadaan data ini, pengadaan adopsi teknologi dengan cara menjumlah X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14. Kalau kita menggunakan Excel gampang sih ya. Ya, ini kita jumlah, enter ya. Terus kita copy paste ke bawah. Nah, hasilnya di copy paste, taruh di SPSS. Itu cara pertama. Nah, saya akan mengajak langsung eksekusi jumlahnya di sini, karena sekaligus mengoptimalkan peran dari SPS. Saya akan taruh di tempat yang kosong. Caranya transform compute variabel, ya. Saya akan menamakan di sini nanti adalah variabel X1, di mana penjumlahan antara indikator-indikator yang ada. Oke, ya. Terus, oke. Kita perhatikan hasilnya. Nah, ini adalah penjumlahan. Mau pakai Excel boleh, mau pakai SPSS boleh. Nah, dari sini silahkan diberi nama variabelnya di sini. Adopsi teknologi. Iya. Dengan cara yang sama, kita menjumlah variabel yang kedua. Transform compute. Ini saya hapus ya. Cara menghapuskan pakai reset toh. Variabel kedua namanya X2.
X2. Apa yang dijumlahkan di sini? X 21 mestinya ya. Ini ya. X21, oke, X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24. Oke. Nih, ini ada satu lagi. Oke. Masih kurang karena jumlahnya 5. Nah, 11, 22, 23, 24. Oke. Hasilnya masuk di sini. Kita lihat nama variabelnya apa sih ya. Nah, nama variabelnya adalah relation, customer relation. Ini customer relation. Customer relation. Sip. Baik. Kita hitung 2 saja. Nanti yang Z dan Y silahkan dilanjutkan. Saya akan melakukan pengolahan apakah data saya valid dan reliable menggunakan metode yang kedua, analisis. Masih ingat pernah kita latihan saat menganalisa korelasi, correlate bivariate ya. Kita ini variabel X1 kan indikatornya 4 ini kan. Ini dengan adopsi teknologi. Yes. Pakainya person langsung oke. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, seperti biasanya kita punya asisten yang smart, kita tanya untuk melakukan analisis. Nih, kita copy di sini nih. Nah, ini iya, ini adalah seolah data. Konsentrasikan hasil data ini olah data korelasi ini dalam satu kata. Apa kesimpulannya? Apakah dapat dinyatakan valid dan reliable ya. Ini karena ini menguji dua-duanya. Ini yang dianalisis adalah variabel ini variabel ini loh, variabel dari ya, yang dianalisis adalah variabel dengan nilai totalnya ya. Ini variabel pada dari indikatornya dengan nilai total. Ya, itu aja. Perintahnya silakan di screenshot. Nanti lama-lama kan akan terlatih membuat screenshot, membuat prompt sendiri. Ini hasilnya ya, sangat kuat. Ini kesimpulannya valid, reliable, mengingat konsisten internal. Oke, selesai. 1 ya. Baik, tugas Anda berarti ya, saya ketik di sini aja, nanti di screenshot. Tugas Anda 1, analisis validitas dan utilitas untuk semua variabel menggunakan 2 cara. Ya. Variabel apakah instrumen dinyatakan valid dan data
katakan variabel. Yes. Ini ya. Analisis untuk semua variabel. Selesai deh. Oke. Ada pertanyaan? Nah, setelah ini karena hari Rabu itu ketemu lagi dengan mata kuliah metodologi, Anda semua boleh japri ke saya untuk memastikan bahwa tema yang akan ditulis itu benar. Ya, jangan terjebak dengan kesalahan. Ini kebetulan yang sudah selesai Pak Alfred ya. Pak Alfred sudah saya nyatakan oke banget, tinggal dieksekusi. Itu deh. Oke. Bagaimana kesannya? Kalau bahasa Jawa mengatakan dong atau blong gitu. Mumet, Prof. Mumet, Prof. Mumet. Bayang-bayang. Menunggu video ini semuanya nih Bu. Gimana? Ya harus latihan ya. Belum. Belum. Tapi ya kita akan berupaya pasti. Ada Pak Ketua, Pak Alder, jadi nanti kami Ya. akan diskusi Siap. dengan Ya. beliau. Ya. Jadi kita nanti ketemu di setiap minggu. Sekali informasi saya berikan hal baru harus diikuti minggu depan ketemu, sudah paham ya? Kalau tidak paham, minggu depan ada hal baru lagi, nanti numpuk lagi. Iya. Ya. Kalau kemarin saya memberikan statement, Anda tidak lagi saya ajak di permukaan berselancar dengan bantuan boots, enggak. Sekarang tali itu sudah dilepas. Ya. Bahkan saya mengajak Anda semua turun dari skateboard, artinya terjun laut, berenang-renang ya, dengan mindset, dengan kerangka pikir, dengan keterampilan, dengan skill menyatu. Pada saat membuat kerangka pikir, ketemu tema, ketemu indikator, itu yang bermain adalah mindsetnya, ya, pikiran, karena itu logika nalar muncul. Nah, pada saat ngolah-ngolah pakai SPS, yang harus ditingkatkan adalah skillnya, keterampilannya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kalau sudah selesai, penalaran ditingkatkan lagi. Yuk, gitu ya. Yuk, semangat. Saya kira Anda semua kan masuk pada kategori milenial ya. Kalau saya kan kolonial. Wajib bisa, pelan-pelan ya. Sekali lagi nanti Mbak Wendy bisa, Mas Alfred bisa, jika berkeinginan daring lagi di luar hari Senin dan Rabu, saya memberi kesempatan. Paling tidak mampu menemukan tema, ya. Judul ketemu, artikel ketemu, data ada, tugasnya Bu Gita enteng, tugas saya di metodologi lolos, dilempar ke WhatsApp, ada data diolah, karena nanti ujian Meet 5 kali pertemuan kita ujian Meet ya. Ibu, udah selesai Ibu. Oke, saya minta Anda mengolah dengan cara yang sama tapi datanya masing-masing. Oke, sudah dioyak-oyak Mbak Intan. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Malam, Tetap Prof. semangat. Terima kasih, Prof. Ya. Malam Prof. Terima Oke. kasih. Malam, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Malam, Prof. Langsung masuk ke breakout room ya. Bapak-bapak Ibu.